Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam anugerah dan pengasihan Allah bagi kehidupan kita, setiap orang yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Adolina Pohan. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semua sahabat-sahabat setia pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Kembali menjumpai saudara dalam perenungan Oasis Fajar pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kita mendengarkan perenungan Oasis Fajar, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, berkati kami semua Tuhan, untuk kami dapat mendengar perenungan firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus, amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11 mengatakan kepada kita demikian. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Para sahabat setia pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, ganjaran yang Tuhan beri pada ayat ini seperti sebuah kesulitan sebagai konsekuensi atas tindakan seseorang atau juga program pendidikan untuk melatih kedisiplinan dalam hidup. Pada waktu ganjaran diberikan akan mendatangkan duka cita walau berujung baik. Tetapi seseorang penggemar kopi berpendapat tentang nikmatnya kopi. Di ujung pahit selalu terasa manisnya. Ketika Tuhan memberikan ganjaran, seseorang bisa merespons dalam berbagai bentuk. Pertama, pasrah menerimanya. Ini seperti yang dilakukan orang-orang filsafat Stoa yang berpendapat tidak ada yang terjadi di dunia ini di luar kehendak Allah. Karena itu, tidak ada yang bisa dilakukan selain menerimanya. Yang kedua, menerima dengan perasaan muram untuk menyelesaikannya sesegera mungkin. Seorang Romawi ternama berkata, "Aku tidak akan membiarkan apapun mengganggu hidupku." Ganjaran disiplin ia anggap sebagai penderitaan yang harus diatasi dengan menantangnya. Ini tentu dilakukannya tanpa rasa terima kasih. Ketiga, menerima dengan mengasihani diri sendiri yang pada akhirnya menyebabkan keruntuhan. Beberapa orang ketika terjebak dalam situasi sulit, mereka merasa satu-satunya orang di dunia yang kehidupannya penuh dengan luka. Mereka tersesat dalam mengasihani diri sendiri. Dan yang keempat, menerimanya sebagai hukuman yang ia benci. Beberapa orang menganggap Tuhan itu pendendam. Ketika sesuatu terjadi pada diri mereka atau orang-orang yang mereka cintai, mereka bertanya, "Apa yang telah saya lakukan sehingga pantas menerima ini?" Nada pertanyaannya menganggap bahwa seluruh masalah
sebagai hukuman yang tidak adil dari Tuhan. Tidak pernah mereka sadar untuk bertanya, apa yang Tuhan coba ajarkan? Apa yang Dia ingin saya lakukan melalui pengalaman ini? Yang kelima, menerimanya sebagai disiplin yang berasal dari Ayah yang pengasih dan penuh kasih karunia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kemarahan terbesar dari semua kemarahan adalah ketika Tuhan tidak lagi marah ketika kita berdosa. Ia berpendapat bahwa hukuman tertinggi Tuhan adalah membiarkan kita sebagai orang yang tidak terjangkau. Nah, para sahabat pendengar radio Cakrawala, jika hari ini kesulitan dan beban hidup menindih, anggaplah sebagai ganjaran dari Tuhan. Respon apa yang Anda akan pilih? Ingatlah dengan pasti bahwa di ujung pahitnya kopi ada manis yang nikmat. Salam di ujung pahit. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk perenungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa ketika kami harus menerima setiap ujian hidup dan masalah, itu menjadikan kami untuk semakin dekat, semakin lekat dengan Tuhan. Dan biarkanlah hidup kami menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Bapa di dalam kerajaan surga, tuntunlah kami hari ini bersama dengan Tuhan. Kami tahu kami akan mendapat kekuatan, kami akan mendapat kemenangan. Tuhan memberkati semua para sahabat pendengar setia radio Cakrawala dimanapun berada. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, memberkati perkuliahan mereka, memberkati sekolah mereka, dan memberkati usaha pekerjaan apapun yang diusahakan untuk kelangsungan hidup mereka. Bapa di sorga, berkati bangsa dan negara kami, berkati bala keselamatan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.